Di video sebelumnya, aku sudah mempelajari iteration di Java. Kalau belum ditonton videonya, bisalah ditonton. Aku gak larang kalian nonton kok. Oke, kali ini sesuai dengan judul videonya, aku bakal belajar OOP di sini. OOP ini jadi kayak fokus utama Java gitu. Setiap kita bikin file Java class baru di IDE, tampilan di bagian code editornya itu bakal otomatis muncul Java package, kelas utama, dan method main. Dan di video kali ini aku bakal menceritakan pengalaman dan sekaligus sedikit tutorial lah ya. Nah, dalam OOP itu ada 4 pilar utama, yaitu enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Oke, di sini aku sudah membuat contoh sederhana OOP dan kalian baca sendiri lah ya. Aku mulai dari yang cukup sederhana, yaitu enkapsulasi atau Kapculacai cuy. Enkapsulasi ini fungsinya buat memastikan data atau atribut yang kita miliki tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi ya cocok untuk orang yang ingin data di atribut gak diketahui oleh banyak orang. Ya kemungkinan karena data di atribut cukup berbahaya gitu sehingga gak boleh semua orang tahu. Caranya dengan kita mengetik kata private di variabel atribut. Tapi ya abis itu bakal muncul masalah. Kalau pengakses terletak pada kelas yang berbeda, programnya gak bakalan bisa mengakses variabel yang kita buat. Jadi datanya gak bakalan kita bisa akses langsung begitu aja. Tapi tetap ada kok solusinya. Kita bisa pakai metode getter buat mengakses variabelnya. Sebenarnya sih gak bakalan error kalau kita gak kasih nama selain get. Tapi mungkin bisa membuat programmer lain bingung gitu kalau pakai nama lain. Lalu untuk memberikan nilai variabel, kita bisa bikin metode setter. Jujur aja, ya aku masih suka terbalik-balik isi dari metode getter dan setter. Suka aja gitu sering salah isi statement. Dan kalau kalian lihat di sini, aku kasih nama public class adalah hewan. Dan kita semua tahu bahwa hewan bisa menghasilkan keturunan. Ya, mestinya semua orang tahu lah ya. Kayaknya bagus kalau kita narapinya di bahasa pemrograman. Terciptalah inheritance atau pewarisan. Jadi bukan cuma makhluk hidup doang yang bisa menghasilkan keturunan, tapi kelas pada OOP juga. Aku udah buat contoh inheritance di sini. Jadi di sini kelas hewan menjadi orang tua dan dia memperanakkan kelas kucing. Dan dari kelas kucing ini kita masih bisa membuat dia punya anak lagi itu. Cuman ya karena ini contoh sederhana, jadi cukup sampai ke anak aja lah ya. Gak usah gitu sampai ke cucu atau cicit. Kita perlu nambahin keyword extends plus nama kelas yang ingin kita jadikan sebagai parent. Supaya Java tahu bahwa kucing menjadi anak atau subclass dari hewan dan kelas hewan menjadi parent atau superclass. Dan kalau sudah apa gunanya? Dengan inheritance kita bisa memanggil metode dari superclass. Anggap aja metodenya itu bikin hewan bergerak gitu ya. Dengan teknik inheritance, kita bisa pakai metode superclass di subclass. Ini bukan cuma berlaku pada metode, tapi atribut juga. Selain extends, ada juga super, yang fungsinya buat mengakses field atau metode di kelas parent yang memiliki nama yang sama di kelas child, atau jika ingin mengakses konstruktor di kelas parent. Tapi jujur aja, aku sendiri bingung gimana cara nerapinya di sini. Kalau masalah dalam mempelajari sih, aku terkadang suka salah ketik gitu di bagian parent setelah extends. Kalau misalkan ada 3 Java class. Ini juga terjadi saat membuat objek. Polimorfisme. Namanya kayak keren banget ya. Polimorfisme memungkinkan kita membuat metode yang memiliki nama yang sama tetapi berbeda fungsi. Yang artinya membuat metode yang multifungsi. Ada dua jenis polimorfisme, yaitu overloading dan overriding. Overloading ini berada di kelas yang sama dan memiliki parameter yang berbeda-beda. Sedangkan overriding memiliki nama dan parameter yang sama, tetapi penggunaannya ada di dua kelas yang berbeda. Menurutku sih ini keduanya cukup gampang. Overloading misalnya, tinggal kita buat beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameter yang berbeda. Lalu di kelas lain kita buat objek buat ngeran metodenya, panggil objek dan metode, selesai. Lalu untuk overriding, tinggal buat metode dengan nama dan parameter yang sama di super dan subclass. Di atas metode subclassnya diberi tulisan override,
modif method yang ada di subclass, buat objek di kelas main method supaya bisa ngeran metodenya, selesai. Jadi aku gak punya masalah yang besar gitu saat mempelajari polymorphism. Di sini aku membuat method override di kelas kucing dan bekerja dengan baik. Oh iya, kalian masih ingat kan dengan enkapsulasi, teknik menyembunyikan data dengan tujuan menjaga kerahasiaan. Nah, ada juga gitu teknik menyembunyikan informasi, tetapi dengan tujuan menampilkan informasi yang penting-penting aja. Abstraksi. Kita bisa melakukannya dengan memakai abstract classes kalau pengen lebih mirip sama konsep inheritance, ataupun interface jika memerlukan pewarisan yang lebih dari satu, multiple inheritance gitu. Atau jika ingin membuat sekumpul metode yang wajib di-override oleh kelas yang mengimplementasikannya, atau emang kepengen metode yang completely abstract. Karena ini berhubungan dengan makhluk hidup, aku bakalan pakai interface. Karena rencananya aku pengen isi interface-nya itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ya, aku mulai dari pengetikan interface di superclass, lalu aku pindahin juga metode yang ke override ini ke dalam interface dan ngilangin bodinya. Setelah selesai, tambahin perintah implement di subclass. BTW aku baru tahu loh bisa begini. Dan setelah itu aku override metodenya. No error. Jujur aja aku gak nyangka ternyata cukup gampang mempelajari OOP. Karena emang selama aku belajar OOP, bagian paling susah itu inheritance. Tapi ya, setelah belajar lebih dalam, jadi lebih gampang gitu. Cuman gimana menurut kalian? Oke, videonya selesai sampai di sini. Like kalau kalian suka. Bye bye. Tecnologia!